Oke, halo Mas Bray. Sekarang sesi kedua, ya, yaitu sesi pengeleman, ya, pemberian lem pada sisi si mobilnya, ya, sisi kacanya. Nah ini Bray, ya tahapannya seperti ini. Ya ini butuh ketelitian yang sangat, ya, apalagi mengingat kalau nggak teliti si kacanya bisa bocor Bray. Ya tuh, kelihatan nggak? Ya si omnya lagi, tuh. Ya, jadi nanti akan dilem di setiap sisinya, memutar ya Bray ya. Jadi kalau kalian bilang ini dilihatnya gampang, padahal pas trialnya nggak semudah itu. Ya karena kita asal pengeleman nanti ada kebocoran, bingung lagi Bray 2 kali ya. Tuh. Nah di sisi pengeleman ini yang biasanya membutuhkan waktu lama Bray. Ya pengeringannya sekitar 2 jam sampai 2 hari ya. Lebih bagusnya itu diamkan atau mobilnya tidak bergerak ya selama 2 hari biar si lemnya itu kering maksimal ya Bray. Takutnya saat Anda memakai mobil itu kacanya nanti bergeser saat si lemnya belum kering Bray. Jadi nanti ini mobilnya akan saya taruh selama 2 hari ya. Walaupun parkiran nggak ada di luar, nanti mungkin ditutupin plastik ya sampai kering merata selama 2 hari baru nanti kita gunakan, baru kita setim sekitar 4 harian lah Bray. Ya karena kan kalau di setim itu biasanya dia menggunakan ini ya, tegangan tinggi atau semprotannya itu lumayan ya kerasa untuk si lem ya. Takutnya nanti lemnya malahan nggak kering atau kesemprot ya kena tegangan tinggi, akhirnya si kacanya itu mengalami kebocoran ya. Jadi diingat kalau pemasangan kaca itu 2 hari mobil atau sehari ya, sehari minimal itu sehari nggak digunakan Bray. Jadi kita mengantisipasi si kacanya itu bergeser ya, apalagi kontur dari kaca sendiri kan itu halus ya. Kalau terjadi goncangan si kacanya akan bergeser ya. Takutnya seperti itu, bisa turun ke bawah ya Bray ya. Karena di bawah juga nggak ada ini Bray, apa namanya, tahanannya ya. Jadi 2 hari nggak digunakan dan nanti disetim pun sekitar 3 hari atau 4 hari baru bisa disetim ya Bray ya. Ya takutnya nanti bocor. Ya pemasangan sendiri nggak terlalu lama sih Bray, sekitaran 2 jaman. 2 jaman si kacanya udah terpasang nih Bray. Tadi ini belum sampai sejam aja udah dibersihkan oleh si teknisinya. Memang teknisinya yang dikirim itu teknisi yang sudah biasa memasang kaca Bray ya. Jadi pemasangan dan pelepasan pun sangat mudah ya bagi teknisinya, nggak mudah bagi kita Bray. Nah ini si omnya tuh, dia berlokasi di Atang Sanjaya ya, Bogor. Tadi diulangin nama saya, nama bengkelnya BJG ya. Saya nggak disupport atau nggak di ini oleh bengkelnya. Saya hanya memberikan informasi kepada kalian yang mau ganti kaca di daerah Bogor ya. Alparian itu tadi Bogor Jaya Glass ya. Ya di sini saya nggak di endorse juga dari Bogor Jaya Glass. Di sini saya hanya memberikan informasi saja Bray. Ya, jadi bisa dari home service ya, bisa home service ke rumah. Jadi Anda tinggal duduk manis di rumah ya, yang penting siapkan waktunya saja. Yang kerja bisa diatur waktunya, Sabtu Minggu pun bisa mereka ya. Tergantung dari negosiasi sih Bray. Ya mungkin kalau weekend harganya beda juga. Tuh ya. Jadi harus dicopot depannya. Apa ini namanya? Tuh. Ya. Jadi ada yang keropos, jadi harus diperbanyak klemnya atau dimasuk-masukin ya ininya, takut ada kebocoran. Jadi mobil tahun 1991. Nah ini Bray ya. Ya kacanya lagi disiapin di mobil satunya. Nah ini Bray, buka. Nah ini si omnya lagi siap-siap ya. Nah kita lihat pemasangannya bagaimana. Ya ini juga baru pertama. Saya mengganti kaca, jangan kedua kalinya ya. Duitnya lumayan. Nah ini dia. Nah ini ya, kinclong banget. Nah
Ya jadi saat membuat video pun saya nggak terlalu mengganggu si teknisinya, takutnya nanti malahan kerjanya nggak maksimal, Bray. Ya, tuh. Mungkin bagi kalian yang melihat terlihat mudah ya pemasangan, tapi pas di trial nggak terlalu mudah seperti itu, Bray. Banyak teknik yang harus mereka pelajari dari awal ya. Ya step by stepnya itu mereka harus mengikuti alurnya, bagaimana cara pemasangannya ya. Cara pembersihannya itu nggak mudah juga ya, kaca apalagi kaca yang pecah seperti ini, Bray. Nih, kaca yang pecah seperti ini tuh bahaya banget kan kena tangan ya, tapi si teknisinya karena memang udah biasa atau kebal atau punya ilmu ya, nggak pakai apa-apa dia bisa bersihin tuh, Bray. Jadi kondisi dalamnya, pemasangannya dikirimkan 2 teknisi ya dari Bogor ya, sekitar 1,5 jam. 1,5 jam ke lokasi saya di Cilengsi ya, Cilengsi Bogor atau Taman Buah Mekarsari. Ini ya. Kacanya ini juga dicopot ya, Bray ya. Depannya wipernya juga dicopot, dilepaskan ya. Wipernya dilepaskan agar mempermudah saat pemasangan. Tuh ya. Jadi kalau misalnya belum kering yang tadi saya bilang, di bawah itu nggak ada dudukannya, Bray ya, nggak ada dudukannya. Nggak ada dudukannya, Bray, di sampingnya ya. Jadi kalau belum kering dia akan turun tuh, Bray. Ya, nggak ada dudukannya, kita lihat ya lebih dekat tuh. Jadi buat kalian yang masang jangan terburu-buru menggunakan mobilnya, Bray. Ya, utamakan dikeringkan dulu. Nah, sekarang itu tahap pemasangan. Nah, si Om itu memasang solasi ya. Memasang solasi pada bagian kiri si kaca tersebut. Ya, gunanya itu agar si kacanya itu nggak turun ya, Bray, nggak bergeser ya saat kita taruh atau saat kita proses pengeringan. Nah tuh ya, diberikan solasi di ujung itu agar si kacanya nggak bergeser atau turun ya. Nah itu makanya buat kalian yang bingung pas ngeliat dikasih apa solasi itu, Bray ya, solasinya agar si kacanya nggak bergeser kanan kiri tuh ya. Tuh, jadi nggak turun juga karena yang tadi gue bilang di bawahnya nggak ada tuh, nggak ada dudukan untuk penahan si kacanya, jadi mengandalkan lem aja, Bray ya. Jadi sangat riskan banget ya kalau belum kering kalian pakai ya, pasti bergeser. Dan juga pemasangannya harus berhati-hati ya, karena ini kaca besar, kalau misalnya jatuh sedikit pun dia akan pecah ya, pecah belah. Barang pecah belah, ingat ya, barang pecah belah saat Anda pemasangan nggak ada yang namanya itu garansi ya. Ingat, jangan meminta garansi untuk barang pecah belah. Yang kita minta garansi adalah garansi pemasangan. Yang penting pemasangannya nggak bocor, berarti itu udah di luar garansi ya, udah bagus ya. Karena kaca itu nggak bisa digaransikan dia barang pecah belah ya, Bray ya. Tuh ya, jadi sekarang tahap pemasangan si list-listnya ya. Karena mobil ini mobil tahun 90 biasanya sudah atau ada list chrome ya di setiap samping sisi kacanya. Nah ini, Bray, jadi setelah pemasangan ini kita tinggal pasang semuanya sampai si kacanya kering ya, Bray ya. Tuh. Ya jadi terlihat mudah tapi nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Jadi kalau kalian tadi informasi dari saya yang bingung mau pasang kaca depan ya, sekarang kalian bisa negosiasi kepada spesialis kaca ya, tergantung tempat kalian. Banyak spesialis kaca yang sudah mengadakan jasa home service ya di rumah ya. Jadi Anda nggak harus banyak keluar atau membahayakan diri ya karena berkendara tanpa kaca depan ya. Jadi Anda tinggal negosiasi terkait harga, terkait jasa pasang, terkait cas yang dikenakan untuk transportasi ke lokasi Anda sama spesialis kaca tersebut. Anda duduk manis, si teknisi pun datang ya. Biasanya lebih dari 1 orang ya. Kalau 1 orang mungkin nggak bisa, Bray. Ya susah juga ya. Nanti pemasangan nggak maksimal. Jadi diwasakan lebih dari 1 teknisi untuk pemasangan ya. Mungkin itu aja. Satu lagi untuk yang belum mendengar atau belum mendapatkan informasi terkait harganya. Harga sendiri untuk Mulia Glass ya. Mulia Glass itu juga masuk OEM dealer ya. Atau pabrikan suku cadang mobil itu juga masuk ya. Ada 2 merek yang masuk, yaitu Asahimas ya. Biasanya untuk original itu Asahimas, dan juga Mulia Glass juga masuk sekarang, Bray, untuk OEM dealernya. Itu Mulia Glass itu di harga 1,4 sampai 2 juta ya, tergantung lokasi kalian. Bahkan bisa lebih mahal di lokasi kalian ya, atau bisa lebih murah.
Untuk Asahima sendiri 2 juta sampai 3 juta lebih ya, tergantung di lokasi ya. Saya nggak bisa sebutin detail, takutnya nanti Anda berpatokan pada video saya. Pas Anda aplikasikan langsung kepada dunia nyata ternyata beda ya Bray. Nanti gua yang malah nggak enak. Pokoknya tadi ya, Mulia Glass 1,4 sampai 2 juta. Untuk Asahima originalnya 2 juta sampai 3 juta ya. Nah ini. Nah untuk kalian juga yang punya pengguna mobil tua, kenapa saya nggak ganti kacanya dengan copotan ya gini. Mungkin kalau saya menggunakan mobil di tahun 2000 ke atas ya, tahun 2010 ke atas, saya bisa menggunakan copotan ya. Karena melihat usia mobil si Corolla Twin Cam ini dari tahun 1991, kalau kita ganti copotan takutnya kita akan membuang-buang duit ya Bray ya. Karena apa? Nanti kayak kemarin lagi, jadi pecahnya itu nggak ada pentalan benda berat, nggak ada ya, terbentur pun nggak ada benturan ya, karena memang perubahan suhu si kacanya pecah ya, karena sudah daya tahannya sudah berkurang. Jadi diusahakan untuk mobil yang tua kayak gini di bawah tahun 2000 kalau mau kacanya pecah diusahakan beli yang baru ya, walaupun nggak original nggak apa-apa, yang penting baru. Dia biasanya two play ya, two play, jadi di tengahnya itu ada lapisan kayak laminatingnya gitu Bray, jadi saat pecah dia nggak akan berhamburan ya, dia pecah kristal ya, retak kristal, jadi lebih aman ya dibanding dengan kaca yang lama ya, satu lapis dia Bray ya. Jadi diusahakan ganti kaca baru ya, walaupun nggak original ya. Kalau ada rezeki lebih beli originalnya Asahimas ya. Jangan sampai Anda beli copotan, biasanya range harga 8,5 sampai 1.200.000 copotan ya, itu pun agak sulit. Anda harus datang ke loakan mobil ya, yang sering apa namanya, jualan spare part copotan mobil ya. Nah ini Bray ya, jadi pemasangannya 1 jam 2 jam sudah kelar, tapi pengeringan yang lama. Oke, mungkin itu aja Bray ya, informasi dari saya ya. Ini tim dari Bogor Jaya Glass, saya berterima kasih banyak ya telah datang ke Cilengsi ya, jauh-jauh dari Atang Sanjaya Bogor ya, Bogor kota hitungannya ya, ke Cilengsi untuk memasang si kaca mobil saya Corolla Twin Cam, Corolla AE92 tahun 1991 Bray ya. Ya mungkin itu aja informasi dari saya atau video dari saya, semoga bermanfaat ya. Tadi saya sudah sebutkan buat daerah Bogor atau luar Bogor yang mau pasang, tadi sudah saya sebutkan ya di Bogor Jaya Glass ya. Kalau misalnya mau masang di rumah, mereka siap ya datang ke lokasi ya. Ya, gue TM Motorsport undur diri, see you goodbye Mas Bray. Ya, see you goodbye.